Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlombalah untuk kebaikan, sesungguhnya mensubscribe juga suatu kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang najis atau sucikah darah itu. Tapi bukan kita membahas tentang haram atau tidakkah darah, karena darah itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran kalau darah itu haram untuk dimakan. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah memberi sejumlah jenis makanan yang harus kita jauhi, tidak halal atau tidak untuk dimakan. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Menurut ayat di atas jelas bahwa darah hukumnya haram untuk dimakan. Tapi kali ini kita akan membahas tentang darah itu suci atau najis. Karena banyak dari kalangan kaum muslimin yang kurang tahu tentang masalah suci atau najisnya darah. Nah, berikut ada beberapa penjelasan mengenai seputar suci atau najisnya darah yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. 1. Darah yang mengalir dari hewan yang najis, baik dalam keadaan hidup maupun sudah mati bangkainya, maka darahnya adalah najis secara mutlak. Misalnya darah daging babi, darah daging anjing, sedikit ataupun banyak tetap najis dan wajib dibersihkan. 2. Darah yang keluar dari hewan suci, baik dalam keadaan hidup dan mati seperti ikan, belalang, maka darahnya adalah suci. Karena apabila bangkainya suci, hal itu menjadi dalil atas sucinya darah. Sungguhnya haramnya bangkai adalah karena adanya darah di dalamnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sesuatu yang mengalir darah dan disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya saat menyembelih, maka makanlah. Hadis ini juga menjadi dalil atas sucinya darah binatang suci yang mati karena disembelih dengan menyebut nama Allah di atasnya. Misalnya darah sapi atau darah kambing yang mati karena disembelih. Jika disembelih dengan menyebut nama Allah, maka darahnya adalah suci. Apabila pakaian atau sepatu tercipta darahnya, maka tidaklah membatalkan wudhu dan sholat, akan tetapi sebaiknya dibersihkan. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sungguhnya semua itu kotor. Quran Surat Al-An'am ayat 145. Begitu juga dengan darah nyamuk, darah lalat, darah semut dan lain-lainnya, karena bangkainya suci, maka darahnya pun suci. Yang ketiga, darah haid dan darah nifas pada wanita adalah najis secara mutlak. Sedikitnya ataupun banyak tetap najis dan wajib untuk dibersihkan. Dari Asma radhiyallahu an, seorang perempuan datang menemui Nabi SAW seraya berkata, pakaian salah seorang dari kami terkena darah haid. Apa yang harus dia lakukan? Beliau menjawab, keriklah darah itu, kemudian bilaslah dia dengan air, kemudian cucilah ia. Setelah itu, kamu boleh memakainya untuk sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, darah yang mengalir dari manusia adalah suci serta tidak membatalkan wudhu dan sholat, menurut sebagian besar ulama. Akan tetapi, membersihkannya adalah yang utama. Misalnya, mimisan, darah yang terkena luka, muntah darah, atau darah istihadah, maka sedikit atau banyaknya tidaklah membatalkan wudhu dan sholat. Dalil sucinya darah istihadah adalah dengan adanya perintah untuk tetap mengerjakan sholat dan tidak terhalangnya atas hal-hal yang dibolehkan saat suci ketika seorang wanita mengalami istihadah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.